Oke semuanya, gila kali ini episode yang spesial banget. Gua kedatangan bintang tamu yang dulu pernah satu kosan sama gua. Bukan satu kamar kos ya, tapi maksudnya kosan kita bareng, satu gedung bareng. Ada Eriko Timotius Lim. Halo Rick, apa kabar Halo, Rick? halo Gile, guys. gile. Kita nggak janjian kan pakai baju putih? Nggak, kita nggak janjian. Memang kalau bapak-bapak itu biasa kalau nggak baju putih hitam, udah itu doang. Monokrom aja bro. Bener. Pokoknya Aduh. warna-warna yang udah satu warna aja deh, gak usah aneh-aneh gitu ya. Oke. Rick, sekarang lagi sibuk apa Rick? Gue sekarang lagi nge-develop server GTA gue sendiri. Ya, jadi Oh baru iya. baru 5 bulan inilah, baru 5 bulan ini gue nge-develop server gitu. Oke, gila kayaknya seru banget nih dunia lo yang sekarang. Tapi sebelum itu, mungkin kalau dibilang ada yang nggak tahu lo di masa dulu, kayaknya pasti sedikit juga lah ya. Cuman gue pengen ngasih tahu juga buat teman-teman, mungkin di channel gue ini ini unik banget bisa ada seorang Eric Olim di sini gitu. Jadi for your information, gue tahu Eric itu dari zamannya kita masih sama-sama di Ingat. Jakarta. Karena gue udah gak di Jakarta, Rick sekarang Rick. Gue udah gak di Jakarta. Oh, Terus iya gue tahu. Lo udah di mana? uh, Malang ya? di Solo. Solo ya Solo. Salah gue. Ah, Anjing, kebun banget gue. Oke, terus tadi yang kayak gue bilang, Erik tuh sama gue pernah satu kosan. Satu kosan itu waktu itu di daerah Jakarta Barat lah ya, Erik ya. Itu dekat Manggisan, sama Manggisan ya. Kemanggisan. Itu lucu banget gue pertama kali tahu, gila gue satu satu kosan sama Erik. Terus gue lihat Erik di parkiran, gue gak tahu ngobrol sama siapa zaman dulu, Rick. Yang mana? Cewek yang mana nih? Apa Wah, mana? gue Oh, gak mau nyebut padahal lu ngobrol sama siapa, tapi lu pancing. Ya udah lah ya. Cuman Cuman itu udah lewat ya Rick ya, udah lewat. Nah, dulu kan kita taunya lu tuh kan YouTuber gamer ya Rick ya, lebih spesifiknya lagi beberapa gamenya itu spesifik lagi, itu gamenya dari Garena Indonesia, PB, kemudian juga League of Legends. Itu lu yang mana dulu Rick sebenarnya? PB dulu apa League of Legends dulu? League of Legends dulu. Oh Pertama gue gitu, League of oke. Legends dulu. Kan gue jadi caster junior lu nih. Gimana nih? Kan Dota TV dulu kan jadi kiblat gimana Oh sih? iya, betul, Ya, betul. benar. Lu sama Yudi lah waktu itu. Cuma Betul, kan terus yang ke Garena waktu itu kan Yudi kan. betul, Ya, benar. benar. Jadi Oke. gue dulu main League of Legends dulu. Abis itu Aha. pas gue tahu nih, aduh kayaknya nih kurang nih, marketnya kurang di sini nih. Jadi gue ada rencana nih, aduh gue karena kebetulan dulu gue juga main PB kan. Jadi gue dulu pro Hmm. player juga lah PB lah. Masuk tim Mhm. semi pro lah, nggak pro lah. Nah dari sana gue tahu nih sebenarnya PB ini marketnya tuh masih besar ya. Dari zaman di game school, habis itu pindah ke Garena gitu kan. Wah ini marketnya masih gede banget. Ya udah gue nyemplung di sini. Habis itu gue bawa orang-orang dari PB itu ke League of Legends viewersnya. Hmm. Ya seperti itulah. Gue sampai waktu itu caster PB itu kesel sama gue karena lebih banyak orang yang nonton gue dibanding dia. Tapi Pokoknya dulu gue banyak dibenci lah di kantor lah. oke, tapi itu kan wajar ya, maksudnya kalau ngelihat dari sekarang pun ya mungkin memang nggak kelihatan banget kayak dulu ya. Kalau dulu kan kayak kalau lo misalkan sebel sama si A ya lu kayak akan nunjukin aja gitu. Lu kayaknya pesaing nih di gua nih gitu kan. Kalau sekarang kan kayaknya enggak ya, Rick ya. Nah, kalau sekarang nggak tahu deh. Oke, nah lu kan berangkat dari League of Legends, main League of Legends, terus lu apa namanya pindah ke PB karena lu melihat marketnya PB itu masih lebih rame ketimbang League of Legends di Nah, Indonesia, bener gak, Rick? Oke. awal tuh apa ya? Kalau misalnya di Indo tuh kecil banget, marketnya tuh terlalu terlalu niche lah, Hmm. susah lah. Dota tuh lebih banyak lah. Maksudnya sebanyak-banyaknya Dota di Indo ya cuma segitu doang gitu loh. Kalau di compare sama Mobile Legend gitu. Jadi Iya, iya. ya gue waktu itu kayak merasa ya udah gue harus ambil semua opportunity yang gue bisa nih gitu. Jadi gue yang jemput bola sendiri. Makanya gue main Yes. PB gitu loh. Oke. Nah, Masih hustle banget lah gue dulu lah. Parah, gue parah, inget parah. inget banget tuh lu semua semua tipe apa ya tipe personality di YouTube lu tuh kayak embat semua gitu, dari yang serius di caster iya, kemudian juga bercanda di konten-konten pribadi lu juga iya, sampai yang paling booming tuh gue kayak gak habis pikir orang ini kok bisa bikin tipe-tipe konten kayak begini ya.
Gua nggak tahu lu enak gak bahasnya di sini kayak yang Ya konten-konten nggak lu apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya yang receh banget gitu. Itu kepikiran dari Iya. mana sih Rick kayak gitu Rick? Sebenarnya dulu, nah salah satu triknya adalah jangan banyak berpikir. Oke. Kalau misalnya kayak gue lagi makan nih, gue nemu ide, langsung lakuin. Oh. Langsung lakuin. Maksudnya gue lagi berak nemu ide langsung lakuin. Langsung lakuin apa aja. Maksudnya kayak kita nggak bakal tahu respon dari penonton tuh kayak gimana gitu loh. Dan satu trik lagi kalau buat gue pribadi, dulu gue pengen banget kalau misalnya setiap gue bikin konten orang itu ngatain gue anjing gitu, kayak anjing kok nih orang bisa kayak gini. Jadi kalau misalnya orang belum ngomong anjing, gue tuh merasa gue belum sukses kayak gitu. Jadi gue Oke. tuh sebisa mungkin gue harus jadi spotlight. Makanya dulu kalau misalnya lu lihat rambut gue pasti selalu warna-warni. Bener gak sih? Betul, betul, betul. Gonta-ganti terus. Karena gue pengen selalu jadi gajah dalam ruangan. Gue pengen at least orang lihat gue gitu loh. Oke. Ya walaupun nanti misalnya kayak orang lihat anjing nih orang norak banget gitu. Misalnya kayak kampungan banget gayanya segala macam. I don't give a fuck. Tapi ketika dia udah ngomong seperti itu dalam hati aja gue merasa gue udah sukses. Karena dia pasti ngeliat gue. Gila. Jadi Ini habis itu gue tinggal ngebawa permainannya aja gitu loh. oke. Dari lu mulai ke PB terus lu juga tetap stay di League of Legends, mana yang paling banyak jobnya waktu itu, Rick? PB Oh atau League of Legends? udah pasti League of Legends karena sebenarnya kalau di PB gue kan unofficial kan. Oke. Jadi banyak limitasi di sana. Tapi kalau Oh. gua itu tipenya adalah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi memang kadang gua, nah itu, ini gua ya, sumpah gua sangat bersyukur banget dengan bos gua, Chris dan juga Bekti yang selalu kompromi sama gua gitu loh. Maksudnya kayak Oke. gua tuh banyak banget breaking rules, banyak banget. Kayak gua tuh udah ngelewatin limit tuh kan jauh banget dim, gitu kan. Tapi ya gitu, mereka masih mau support gua gitu loh, masih kayak lebih ke arah gini sih. Mereka bilang mereka tutup mata. Jadi kalau one day kalau lu udah kesandung nih ya, lu udah sampai gini ya lu terima resikonya gitu loh. Dan gue Oh. udah deal sama hal tersebut gitu loh. Maksudnya kayak segala macam resikonya gue yang tanggung gitu loh. Tapi ya dari situlah gue bisa sampai orang banyak kenal gue ya karena gue eh, selalu menembus batas gitu loh. Nah, ini ngomongin soal mulai banyak yang kenal lo waktu itu ya, Rick ya. Karena selain ngegame dan juga sebagai seorang shotcaster, lu sempat nyentuh dunia musik. Lu bikin bikin diss track, bikin lagu. Itu apa yang lu pikirin waktu itu? Apakah gue lagi di atas nih? Maksudnya secara secara apa ya? Secara spotlight kan memang lu lagi di atas waktu itu. Apakah itu yang menjadi alasan utama lo untuk oke, gua mau coba tarik suara deh walaupun gua nge-rap atau Ya. apa gitu. Apa gimana? Jadi sebelum gue terkenal gue juga udah bikin musik, tapi lebih baik tidak usah dikasih tahu atau Anda tidak usah mencari karena itu sangat-sangat super cringe ya. Jadi gue emang dari kecil itu gue suka nyanyi, Dim. Oke. Tapi ya gue banyak lah orang udah tahu lah gue ikut audisi Indonesian Idol segala macam dan lain-lain. Cuman emang suara gue nggak begitu bagus aja. Emang nggak bagus gitu loh. Jadi kenapa itu gue pilih rap gitu loh? Karena emang suara gue tidak sebagus itu gitu loh. Oke. Nah jadi emang sebenarnya kalau misalnya untuk musik gue nggak pernah seriusin. Cuman kayak kalau gue merasa gue lagi dapet feeling pengen bikin, gue bikin. Oke. Kayak gitu. Pokoknya dulu sih emang gue nggak banyak mikir sih. Kayak misalnya pengen bikin, bikin aja. Pengen bikin, bikin aja. Kalau misalnya kayak, lu pasti, wah jenius nih, ada strategi khusus segala macam nggak ada. Berarti lo Justru orangnya ya tuh itu, hmm, ya, random sorry. aja. Emang Random ya. random aja. Oke. Oke, ini ngomongin soal kerandoman ya gitu. Karena gua justru berpikir ya, YouTuber-YouTuber besar itu malah harusnya tuh lebih apa ya? ter terorganisir dengan bagus gitu loh, Rick. Maksudnya, oh gue minggu depan mau bikin konten kayak gini, gue minggu depannya lagi mau bikin konten kayak gini. Kontennya tuh harus dari A sampai Z tuh harus sesuai sama planning gue. Lu nggak kayak gitu, Rick? Enggak, justru kalau gue merasa, kalau orang-orang ya emang market gue itu mereka tuh suka dengan keabsurdan dan emang kerandoman gue aja. Sebenarnya justru itu yang menjadi daya tarik gue. Jadi ketika gue udah sampai di certain level, Mhm. itu gue baru berpikir kayak strategi dan segala macam. Cuma kalau naik itu ya karena pertama right timing sama right opportunity aja. Dan Oke, opportunity itu gue emang gue build sendiri gitu loh. oke. Tapi Kak, bener-bener beda sih. Kayak misalnya oke. dulu ya. Kalau dulu
Kayak gue nggak banyak mikir ya. Mungkin setelah dewasa, setelah banyak kesandung dan segala macam, jadi banyak pikiran justru. Oh, Dan sebenarnya banyak mikir itu ngehambat gue untuk kayak jadi kayak banyak ketakutan. Maksudnya kayak lu juga ketika lu jadi bapak atau lu ketika lu jadi suami, lu mulai timbul lah ketakutan-ketakutan lu sendiri gitu loh. oke. Bener gak sih? Kalau dulu kan Benar kita benar. masih bujang kan kayak anjing ya udah gas YOLO aja. gitu Apa ya. gas aja YOLO aja. Nah, Oke. gitulah. Oke oke. Nah, tadi lu karena ngomongin soal sampai di titik tertentu pada certain level. Pada titik apa lu merasa audiens lu tuh ternyata, oh audiens gue tuh ternyata orang absurd ya. Itu ada di konten yang mana? Lebih spesifiknya mungkin kalau lo ingat, Rick. Gua dulu bikin ini sih, bikin apa, kayak es kepal Milo gitu, cuman ya aneh lah pokoknya lah, jangan mendingan jangan dicari lah itu lah, itu ya. Jadi gua kayak ngerasa kok anjing gua bikin konten kayak gini rame gitu. Terus gua bikin konten gua makan micin satu bungkus kenapa rame gitu. Gua bikin konten makan jembut kenapa rame gitu. Kayak padahal ya Dim ya, gue tuh sama sekali gue nggak ada kepikiran kayak wah gue harus bikin ini nih apa hal aneh kayak gini biar gue naik nih enggak. Kayak bener-bener cuma buat seru-seruan aja, kayak gue ngerasa seru, wah ini pasti seru nih. Kalau gue seru orang-orang pasti seru. Nah itu yang gue omongin terus ke diri gue sendiri. Kalau gue terhibur pasti orang terhibur. Oke. Kayak gitu aja. Oke oke. Nah, tadi ngomongin juga soal banyak kesandungnya gitu kan. Gue nggak mau sebut yang mana, tapi dari tiga Yang selingkuh, yang kasus, narkoba, yang mana lagi nih? Rick gue udah mencoba untuk tidak. Apa? Oke oke. Karena lo sendiri yang udah memperbolehkan ya, maksudnya. Ya, Jadi gue sebut nih, ada yang lo selingkuh, terus juga ada yang selingkuhan lo juga akhirnya putus, terus sama yang narkoboy ya, yang narkoboy. ya. Yang mana yang paling menjadi titik terendah lo secara pribadi? Titik terendah gue secara pribadi adalah ketika gue putus sama Jessica Jane sih. Oke. Ya, itu titik terendah gue. Itu kayak di mana gue tuh kehilangan karakter gue lah. Itu di sana bener-bener kayak gue under pressure ketika lu eh gak punya uang, pertama, gak punya power, terus dan lu nggak bisa bicara sama sekali. Jadi secara langsung I lost my voice. Oke. Ya, ketika laki-laki kehilangan suaranya itu udah fucked up, man. Nah, Tapi dari cerita yang ada, gimana ya gue bilangnya ya? Tapi lo tahu kan lo yang salah di situ? iya. Lu berpikir gua salah kan? Ya, Nah, maksudnya gue semua orang nggak tahu. semua Maksudnya, semua iya, nah, maksudnya gini. Nah, gimana itu gimana? dia itu Coba dia coba. itu dia itu dia. Kayak gua bukan pembelaan. Gua bukan Oke. pembelaan, ya. Gua memang ada salah di sana. Tapi Mhm. ceritanya nggak lengkap. Jadi Oh, sebenarnya kenapa seorang Eric Colim yang sudah yang sudah ditunggu nih ceritanya, sudah dibaikin oleh seorang ah, bidadari ini, kenapa si anjing ini bisa selingkuh? oke. Gua ada satu analogi gini. Lu pernah tahu nggak sih kalau misalnya ada suami-suami yang akhirnya dia selingkuh sama pembantunya? Banyak gak Gue kasusnya? tahu nih arahnya nih. Gue, ya, cerita dulu, Banyak cerita kasusnya dulu. kan? Ah, Ya, maksudnya kayak lu yang yang jadi problem adalah orang selalu berpikir kok bisa ya si cantik ini gitu kayak diselingkuhin gitu loh. Kok bisa si cantik ini? Gak semua hal lu tahu, bro. Gitu, ah, gak semua hal lu tahu. Kayak pasti orang kayak gitu tuh pasti ada sebabnya gitu loh. mhm. Dan di sana pasti gini lah, lu the eyes cannot lie, bro. Mata tuh nggak bakal bisa bohong gitu loh. Lu pasti tahu di mana orang yang bener-bener cinta, mana yang enggak gitu loh. Mhm. Dan pada saat itu pasti lu bisa ngerasain vibes gue beda pada saat itu. Pas gue sama doi gitu loh. Ya, Cuma emang gua nggak bisa jelasin secara ini. Soalnya kayak udah ini aja sih, maksudnya udah udah lewat lewat juga. Gua juga, nggak mau cari betul. masalah juga. Tapi yang Mhm, pasti di sana gue nggak bisa ngomong apa-apa. Di sana gue nggak bisa klarifikasi gitu loh. mhm. Karena percuma, Dim. Karena percuma, orang-orang nggak mau dengerin gua. Karena Karena di mata secara publik, look saja, betul. secara visual, gua udah kayak wah nih kalau apapun yang terjadi pasti salah si anjing. Oke, Plus gila. gua baru keluar dari penjara. Betul. Contoh gini deh, misalnya nih, aduh, Ya, ini boleh ya, ya
Yang ini boleh di-cut gak sih yang ini ya? Ya, nanti Tapi gue cobain. ya, jadi kayak misalnya nih, gua nih pakai narkoba nih gua, ya, terus gue di penjara. Tiba-tiba pasangan gua pakai narkoba juga gitu loh, ya. Kira-kira misalnya dia ketangkep gitu, yang disalahin siapa? Ya lu lah, karena dianggap lu yang mengajarkan. Kayak selama di gua dia merasa dia udah comfort zone karena Wirman itu dia tuh ngerasa gak ada urgensi untuk terus maju dan dapetin sesuatu yang lebih, dan itu bahaya, Dim. Makanya gua akhirnya bikin keputusan yang sulit gitu ya. Gua tahu gitu, maksud gua temen sama dia udah lama dan dia juga baik juga sama gua, dan dengan keputusan itu sebenarnya gue sedih juga, cuma emang harus gua lakuin gitu loh. Ya bentuk tough love gua sama dia aja sebenarnya. Jadi kayak ya karena gua sayang sama lu, gua harus berpisah dari lu. Biar lu tuh bisa lebih terbuka lah. Maksudnya lu kan selama ini kan cuma di rumah gua doang. Ya dulu keluar lah. Kali aja ada opportunity lebih besar lagi di luar sana. Kayak Berarti gitu. secara nggak langsung lu mencoba untuk mendewasakan dia dong, Rick? Iya. Iya, karena udah terlalu comfy kita bareng-bareng. Serius deh. Udah kayak ya begitu aja. Kemarin dia juga ngerjain SK kan. Terus akhirnya tapi sekarang dia masih kerja sama gua, cuma nggak bareng lagi. Jadi Ya. lebih ke arah profesionalitas aja ya. Maksudnya lu kerja sama Ya. gue, tapi kita udah nggak serumah lagi karena udah nggak bisa gitu ya. Iya. Jadi gua nggak bisa nanggung hidup lu segala macam dan lain-lain. Lu harus cari tambahan lagi, gue bilang. Oke, Gitulah. gue ngerti. Nah, soal ngomongin rumah, lu kan sekarang udah punya rumah hidup lo nih, Rick. Maksudnya dengan semua Wah, yang udah terjadi dan segala ya. macem. Jujur gue kaget ya, maksudnya tiba-tiba boom gitu. Funny fact ya. Maksudnya gue nggak tahu bini lo cerita apa enggak. Jadi dulu gue sama bini lo tuh sempat bersaing buat posisi yang didapetin sama bini lo di Unipin. Oh ya? Jadi kandidatnya tuh dua. Sumpah. Lo boleh tanya sama dia. Jadi dulu tuh bosnya Unipin tuh cari satu orang buat ngisi posisinya sekarang gitu. Jadi kandidatnya tuh waktu itu gue karena masih aktif di Jakarta sama dia. Tapi akhirnya dia yang menang. But it's okay. Maksudnya it's fair competition gitu loh. Cuman intermezzo aja sebelum gue masuk ke inti pertanyaannya, yaitu apa yang membuat seorang Eric Colim akhirnya menaruh hati sama satu orang dan berlabuhnya beneran sampai nikah, Rick? Jadi aduh, ini gimana gue ngomongnya? Gue tuh sampai terakhir kali sebelum gue sama dia, itu tuh kayak gue udah, aduh, ini kayaknya norak banget lagi ngomongnya. Cuma kayak gue udah skeptis sama cinta aja. Sumpah, Rick, males banget gue dengerin. Bener. Lanjut. Bener. Nah ini pasti bakal lebih cringe lagi nih tapi. Jadi gini, kayak gue tuh sebelum itu gue cuma main cewek doang, Dim. Karena terakhir kali cinta gue tuh abisnya waktu itu di Jen. Jadi kayak udah aduh, gue kayaknya nggak mau punya anak deh, atau misalnya gue nggak mau berhubungan serius deh. Kayak kalau misalnya gue mau ngewe ya udah gue tinggal bayar aja, atau enggak misalnya gue tinggal deketin cewek siapa-siapa aja gitu loh. Maksudnya jadi kayak gue nggak mau lagi berhubungan serius karena gue trauma. Serius itu gue trauma banget, Dim. Trauma itu sampai kayak takut gitu loh, takut kayak misalnya ntar sebenarnya kalau misalnya gue bilang, jadi ada satu hal nih, ini dark side nih. Kadang cewek-cewek itu juga bangsat, Dim. Wow. Cewek-cewek itu bangsat yang dimana kadang mereka mau ngejebak lu. Mungkin kalau misalnya udah sampai apa sih kayak YouTuber atau misalnya content creator atau misalnya artis gitu yang di dunia seperti ini, mungkin mereka relate. Nah, gue tuh sampai takut sama cewek-cewek begitu, maksudnya gue takut kena masalah gitu loh. Soalnya gue hancurnya tuh gara-gara cewek kan. Iya, Jadi gue udah nggak mau lagi benar. nih. Nah, kebetulan ada si Dep ini, gue ketemu di event gaming gitu. Bentar, Gue sorry bikin gue komen. potong. Nggak, lo mengenalkan bini lo tuh adalah si Dep ini. Bini lo, anjir. Iya, bini gue. Gue bilangnya Oke, si lanjut. Dep. Oke. Nah, abis itu kayak dia ngajak gue ngobrol, dan dia waktu itu ingin ngajak gue meeting karena dia ingin memanfaatkan gue biar gue nggak usah dibayar untuk syuting Unipin. Yang bener-bener otak-otak bisnis banget ini orang. Bisnis. Oke, next. Jadi gue pancing nih. Ya udah, bukan gue pancing sih sebenarnya, kayak gue emang gak biasa bangun siang kan. Gue bangun tuh sore. Oke. Gue diajak lunch.
anjing ini gue gimana ini, gue nggak pernah bangun siang gitu kan, gue harus lunch lagi. Kayak gue nggak pernah meeting siang-siang gitu loh. Oke. Terus tiba-tiba gue harus datang siang, terus kayak akhirnya dia ngajakin gue makan, kayak ya udah kita ngobrol-ngobrol tuh kayak anjing enak juga ya ngobrol sama dia ya. Dan gue pertama kali ya, ini lucu nih. Ketika gue ngeliat dia, gue kayak ngelihat sosok nyokap gue. Oh man. Kayak gue Tapi ngerasa Ri, ini orang tapi sebagai mirip cowok ya Rick ya. Sebagai ya. cowok, kalau lu nemuin cewek yang begitu, itu udah kayak ini nih kayaknya nih. Klik gitu ya. Iya. Enggak, tapi gue mikir lagi apa gue punya mother issue ini. Kayaknya gak ke situ deh anjir. Ini dicari punchline nih anjir nih orang nih. Terus. Iya, jadi kayak akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol deket. Emang emang gue setelah itu gue emang pengen deket sih, pengen deket karena gue penasaran aja gitu loh. Tapi akhirnya pas gue sama dia, gue tuh berpikir gini, Dim. Ini cewek tuh bukan cewek sembarangan gitu. Dia pinter maksudnya, dan dia bukan kayak cewek-cewek yang gue ketemu di klub dan bisa gue bego-begoin. Maksudnya gue Iya. orangnya tipenya manipulatif juga kan. Maksudnya kayak gue akan menghalalkan segala cara untuk sampai ke misi gue lah. Gitu. Cuma Oke. kayaknya ini orang kayak nggak bakal bisa diginiin gitu. Dia emang Oke. put standar sama ada batasnya lah di dia. Mhm. Jadi akhirnya gue bilang sama diri gue sendiri, ya udah, lu coba jadi Eric Colim aja gitu loh. Gak usah berpura-pura kayak yang sering gue lakuin gitu loh ke cewek-cewek buat dapetin hatinya. Ya udah, gue kayak biasa aja, gue akhirnya jadi diri gue sendiri. Kayak gue ngerasa dia udah cukup dewasa juga, jadi ya udah, kita lihat aja dia bisa nggak terima gue apa adanya gitu loh. Tapi akhirnya bisa, ternyata dia bisa. Mhm. Dan gue kayak ngerasa gue anjing, gue nyaman juga nih kayak gini nih. Sampai akhirnya gue di titik dimana kayak anjing, gue bisa cinta nih gue sama dia nih. Dan gue malah takut. Nah, Takut gue. kok malah Gue takut, takut? Dim. Karena gini loh, gue masih trauma sama kasus-kasus gue yang kemarin. Maksudnya kayak Oh. kalau misalnya gue yang dikatain, Dim, nggak masalah deh. Cuma kalau misalnya ntar tiba-tiba bini gue yang dikatain, atau bini gue nanti dikasih tahu sama orang, kok lu gini-gini, akhirnya jadi kepikiran, itu yang gue nggak mau. Karena gue ngerasa gue nggak deserve dia. Oh, Gue pengen ngerasa oke. gitu. Gue putusin, Dim. Lu sempet putus dulu? Gue yang putusin. Wah lu ini cowok emang. Kamu terlalu baik buat aku, sumpah. Asli cringe banget anjing. Sumpah, entar dulu gua konfirmasi sekali lagi nih ya buat lu sempat mutusin bini lo yang sekarang dengan Iya. alasan terlalu baik. Wah, lu sakit lu, Rick, sumpah, Rick. Wah, lu sakit sumpah. Lu abis jatuh ketemu orang yang siap menerima lo apa adanya tapi lu putusin. Tapi Ya, gue mengerti karena lu punya apa ya? Kayak background yang nggak terlalu enak lah soal percintaan dan ya. juga soal spotlight dan segala macam. Karena kan ya ya soal itu saya lu bukan orang biasa gitu loh. Lu ada di atas gitu. Jadi wajar kalau lu punya rasa takut. Lebih Tapi lebih Kak, ini. gimana? Pas gue lagi di bawah, kenapa gue bisa kayak gitu? Gue bener-bener lose confidence gue -1000. Uh, Jadi bener-bener gue nggak pede. Mungkin gue ketemu sama orang aja gue takut. Sampai segitunya gue. Serius gue. Kalau misalnya Oke. orang lihat, wah anjing nih si Erik ekstrovert gini-gini, wah dia kalau sama orang pasti takut gue. Lu boleh tanya tuh, gue Oke. sama bini gue itu recovernya tuh kayak bisa sampai gue ngomong di kamera begini sama tahun lebih. Wow. Tadinya gue tuh bener-bener takut ketemu orang, mau meeting segala macam, takut kayak gue ngerasa gue nggak deserve, gue nggak layak gitu loh. Itu yang selalu gue pikirin. Tapi dia selalu kayak manifest gue kayak eh kamu tuh layak gitu loh. Kamu tuh deserve, kamu tuh orang baik gitu loh. Kamu tuh pasti bisa untuk bangkit lagi gitu loh. Dia yang selalu ngingetin gua. Dan prosesnya itu nggak gampang gitu loh. Sampai gue bisa balik lagi, terus nge-stream lagi, ngomong sama orang itu bener-bener nggak gampang. Oke. Tapi dia mau nemenin gue, kayak misalnya tiba-tiba gue kena panic attack nih. Gue sampai ada panic attack loh, sumpah. Gue sampai badan gue shaking nih, misalnya kayak mau ngomong depan orang tuh badan gue shaking sampai gue keringetan, susah nafas. Itu Wow. dia yang ngomong gue. Oke. Nah mungkin orang Apa yang dia nggak ada yang lakuin? tahu yang hal-hal yang kayak gitu loh. Ah, Tapi ya itu beneran terjadi. Gue tuh sangat tidak suka kalau misalnya wah lu kena penyakit mental gitu loh kayak gini-gini. Gue paling anti lah, gue merasa anjing sisi laki-laki gue di mana gitu. Cuma ya emang itu yang kejadian sama gue gitu loh. oke. Nah, eh lu kan sempat mutusin dia, terus
Apa yang akhirnya bikin lu pengen balik lagi gitu, Rik, jadinya, Rik? Gara-gara gue pengen mati. Gini, Rik, Dim. oke. Oke, oke, Bukan, lu bukan. cerita dulu, lu cerita Enggak, dulu. matinya tuh bukan gue pengen bunuh diri. Bukan. Oke, terus? Jadi, gue lagi stres nih, kan, Mhm, sama kerjaan segala macam dan lain-lain. Kan gue ada buka bisnis lah. Terus mhm, kayak stresnya gue tuh aneh. Gue nggak mabok-mabokan, gue udah nggak narkobaan lah. mhm. Yang paling bahaya adalah gue minum kopi saset itu bisa 6 bungkus sehari sama rokok 4 bungkus sehari. Kenapa, Sehari. Rik? Oke. Iya stres aja sama stress eating juga gue. Gue jadi makan mulu. Oh iya, gue Terus pernah kayak tahu ngerokok lu mulu. sempat agak gemuk kan ya waktu itu ya? Ya. Oke, oke. Makan Terus? apa? Makan mulu, ngerokok mulu, minum kopi saset mulu dan lu tahu itu kan bahaya banget kan. Bahaya, bahaya. Terus kayak gue ngerasa anjing nih gue gak ada yang ngurusin nih. Gitu kan. Terus kayak gue berdoa lah gue sama Tuhan lah dalam hati tapi gue kayak ini gue kak Tuhan kalau misalnya gue kayak gini mulu nih gue mati nih gue harus cari jalan keluar gitu loh kayak terus out of nowhere tiba-tiba dia nge-WA gue dia ngecek gue gimana kabar gue gitu gimana random aja terus Wow. akhirnya dari sana kita ketemu lagi terus kayak baru gue Oke. yang akhirnya gue membuka diri karena gue butuh pertolongan dari dia gue bilang tolongin gue gitu gue udah di apa Wow. kayak gue udah kalau misalnya gue nggak ada yang ngurusin nih gue kayak gini gue mati sih. Oke. Ini jadi beda banget ya Rick Olim yang dulu. Maksudnya tuh dulu kita taunya selengean. Ya mungkin proses Hmm. pendewasaan ya Rick. Ya, maksudnya proses Hmm. pendewasaan akhirnya lo sempat kesandungnya juga nggak cuma sekali, berulang kali. Akhirnya lo ketemu sama orang yang menurut lo apa ya? Gue bilangnya kayak ini orang yang mau dengan tulus jagain lo, ngerawat lo, nolong lo, menyelamatkan lo. Ya, real, Dong buat lo. perfect banget buat gue. Parah, parah, parah. Gua Parah. nggak pernah dapet wanita kayak gini. Kayak gue Asik. ngomong apa aja ke dia bisa. Gue nggak pernah dijudge. Kita kalau ngobrol tuh selalu seru dan nggak pernah bosen. Terus Mhm. kayak dia mau nerima keanehan gue yang selalu dia bilang itu. Ya, Oke. maksudnya kadang gue suka random aja tiba-tiba joget gitu. Oke. Ya, dan dia tuh sama gue tuh setipe juga kita orangnya nggak mau ribet gitu loh. Jadi kalau misalnya bikin apa sesuatu kayak bikin nikahan kemarin Mhm. kayak ya udah kayak gue pengennya pakai baju Viking gitu karena gue suka Viking gitu gue suka bangsa Nordik gitu oh ya udah gue pengen jadi elf gitu ya udah jadi gitu nggak perlu Jadi kayak gitu pakai ya. ribet segala macem iya dan lain-lain gitu loh kayak kita seneng aja ngelakuinnya gitu. Yang Oke. kayak gitu gitulah nggak mereka dia nggak yang kayak kayak harus ini harus itu nggak gue bener-bener dibebasin dan gue selalu di support sih sama dia even nih lu mau tau nggak Apa tuh? jadi ini ini yang buat gue kayak bilang anjing ini she's a keeper nih lu Oke. bayangin gue kan dulu kan kayak pendekatannya jadi gue main game bareng kan gue main game bareng lah ya oke Oke. Next. jadi gue tuh suka apa beli-beli barang di game gitu dan kebetulan Oke. waktu itu kayak silver gue maksudnya kayak mata uang di game gue lagi habis lah ya jadi Mhm. gue ngeluh lah gue ke dia aduh nih silver aku habis aku pengen beli ini lagi dan aku Mhm. pengen beli tokonya belum buka karena waktu itu kan udah pagi banget kan Oke. lu bayangin Dim dia diem-diem di Facebook dia cari grup yang jual begitu-begitu dia tanyain sendiri satu-satu gue nggak tahu tadi sampai akhirnya gue tahu sendiri dia bisa berbuat hal seperti itu ke gue Wow. Oke. maksudnya kayak dia kerja maksudnya dia wanita karir kan maksudnya dia juga harusnya nggak terlalu peduli dengan kebutuhan main game gue yang isinya bisa dibilang nggak penting buat dia tapi gue mau apa tuh pasti dia cariin buat gue Oke. gitunya apapun itu maksudnya kayak kalau misalnya dibahas wow banyak Banyak banget lah banget. hal-hal lain dan dia bilang gini sama gue lu mau makan jam berapapun, lu mau ngopi jam berapapun, gue bakal bangun, gue bakal masakin dan gue bakal bikinin kopi buat lu. Ah, gila. Lah, Gila.
Pantes lo Hmm, happy banget tahun-tahun ini ya. gila. Coli gua langsung anjing. Gembel. Oke gitu. Oke. Tapi apa ya? Gua maksudnya memang lu sendiri yang tidak terlalu mempublikasikan sampai akhirnya lu nikah, bener gak sih, Rick? Iya, gua mau untuk tidak dipublikasikan karena daripada nanti orang ngomong A B C kan. Jadi mending ya udah. Ah, Kalau misalnya emang kita bener-bener emang meant to be together, jadi pas mhm. udah kita married baru kita kasih tahu aja. Kayak gitu. Oh gitu. Oh jadi memang kesepakatan lu berdua ya? Ya, Oke. tapi lebih ke Gitu. arah gue yang push sih. Soalnya kalau dia bilang aku sih nggak apa-apa nggak masalah gitu loh. Tapi gue yang masalah gitu. Gue yang masalah. Oke, karena masih ada rasa takut itu tadi? Ya benar. Masih ada lah ya dikit-dikit ya pasti itu Oh. ya. Oke, sekarang kan lu tadi di awal kita sempat tanya lu tuh sibuk apa, lu tadi cerita tentang lu bikin private server GTA 5 lu ya, Hmm. saat ini. Rame Rick berapa yang daily loginnya? Bisa 600 sampai 700 dan Capacity max-nya di servernya kapasitas servernya 1000. 1000. Wow, itu udah hampir 50% lebih dong tiap hari ya? Ya, Selalu ya? selalu Wow. selalu selalu. Ada nggak sih kayak database-nya private server GTA di Indonesia tuh kayak daily daily servernya paling ramai siapa gitu, ada nggak sih? Gue tuh bisa dibilang one of the best lah. Gue one of the best Uh, server lah. Gue mungkin peringkat 2 3 2 3. Tapi dalam tahun ini gue yakin bisa jadi satu sih. oke. Padahal untuk masuk ke server gue aja itu susah setengah. Oh iya? Ya, karena memang ada banyak rules yang gue taruh di sana dan Oke. emang bikin orang malas main juga. Kalau misal ada beberapa rules yang emang gue kendorin bisa nomor satu. Hmm, Ya gitu gitu. aja. Jadi memang lu ada beberapa restriction untuk main di server lo karena memang lo yang mau untuk ngejaga kualitas juga pasti ya. Ya, benar, ngejaga kualitas. Hmm. Nah, tapi gua udah bikin se-strict itu aja masih tetap rame. Gimana kalau lo losing ya? Maksudnya lo lose Ya, lo kendorin dikit ya kan? kalau emang cuma mau dapetin numbers bisa aja, tapi gua lebih Quality. mikirnya ke sustainable-nya aja. Oh, oke. Ya, dan nanti gue juga pengen bikin event terbesar di GTA ini, di Mhm. 5M ini. Nanti pokoknya event offline lah. Gue pengen bikin kayak semacam Oh. MPL-nya gitu. Widih. Ya. Seru ya. Maksudnya gue tuh kadang ada beberapa temen gue streamer-streamer juga teman-teman Dota yang kadang tuh mereka kalau mereka lagi gabut nggak ada kerjaan mereka streamingnya tuh sebagai role player gitu. Maksudnya Iya. banyak ya Rick ya. Maksudnya gue Banyak sebagai banyak orang banyak. nggak pernah maksudnya bukan bukan apa ya bukan mendiskredit atau apa tapi ada ya yang bisa mendalami banget peran sebagai role play bahkan konon Ins katanya banget. sampai sampai ke bawah ke real life juga ya Rick ya. Banyak yang kayak gitu-gitu ya. Iya banyak dan tuh aneh banget dan biasa wibu kayak gitu tuh. Anjing bener. Nih Bukan Dim gua gua yang kasih tau ngomong aja, ya. gua Coba, tuh benci banget sama game ini. Gue benci lah banget sama kenapa? game ini. Sumpah. Bentar, time out, time out. Kalau lu benci, kenapa lu bikin? Nah, itu dia. Gue emang menjanjikan bisnis. Tapi gue benci banget sama game. Serius, gue selalu bilang ke orang ini yang main kayak gini nih no life nih orang Oke, wibu bau bawang ini. Cuman ya bagus, 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 bagus banget. Jadi oke. ya udah. Jadi karena ketidaksukaan lo, tapi lo melihat sisi peluang bisnisnya, Ya. dan lo bikinin wadah buat mereka lah ya, tempat untuk Hmm. ngumpul lah, untuk main, saling ya menjadi diri orang lain gitu ya, Lik ya. Karena maksudnya intermezzo dikit ya, walaupun gue nggak terlalu nggak main, gue nggak pernah main role play, tapi kadang teman-teman gue yang suka nge-role play ini tuh cerita gitu, wah anjir gue pengennya tuh kayak gini cuma di game doang, tapi sampai ke bawah ke real life lah, kayak gini-gini lah. Oh, itu Itu freak banget. ya udah lah ya, orang punya fantasinya masing-masing lah ya Rick ya. Get some help. Ya kayak Rick Colin dong punya punya helpnya tuh plus 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 semua anjir. Jadi istri, nemenin makan, nemenin ngopi, bikinin makan ya sama ya. Tapi Rick, karena lu sekarang lagi fokusnya sama itu. Ada Hmm. bisnis lain yang lagi lu gelutin mungkin? Ada Selain apa lagi? barang-barang garment, Oh, oke. terus sama ya ini paling clothing brand gue SK masih jalan ya berarti ya? masih sama ada lah invest-invest.
Ais, keren, invest-invest masih ya. Gila, dari YouTuber absurd di masanya, terus akhirnya naik turun gunung, naik turun karir, kesandung, sempat ngilang. Bukan karena yang narkoboy doang ya, karena gue sempet banget, gue sempet, Erik kemana ya? Tiba-tiba ada lagi gitu. Ya udah, itu di belakang layar ya, Rik Tiba-tiba ya. nongol. Iya, tiba-tiba nongol lagi gitu kan. Cuman ya udah, terus sekarang udah settle, gila bahasanya udah settle gitu kan. Padahal sebagai temen lu, maksudnya kita yang pernah pernah di kota yang sama mengadu nasib, gue tuh ngerasa ini anak tuh kalau nggak kesandung pasti belum ketemu nih sama pasangan hidupnya. Ternyata bener kan? Lu harus kesandung bolak-balik dulu, baru akhirnya ketemu sama bini lu Iya yang udah sekarang. bener-bener begini-begini gua, udah kayak lemper tau gak sih gua. Digulung nasib Lemper di Jakarta ya, keranjang Rik ya? tuh. Iya. Gila, Tapi serius gila. sih dengan apa Apa? semua yang terjadi ya, gua nggak ada menyesalnya sama sekali sih. Oh, Apapun itu itu. yang mau gue tanya, Rik. Maksudnya, tadi tuh gue pengen tanya, ada nggak dari semua titik naiknya elu, terendahnya elu, paling bawah, sempat ribut sana sini, sempat punya musuh. Maksudnya yang sempet mungkin orang mikirnya kalian musuhan, akhirnya kalian jadi berteman. Ada nggak yang lo sesalin? Tapi lo kayaknya nggak ada ya, Rik ya? Nggak ada sama sekali. Gua tuh sebenarnya lebih ke patokannya itu ke kalau misalnya nggak ada masalah kayak gitu, mungkin gua nggak ketemu sama bini gua. Gua tuh sayang itu sama dia. Gila. Wih, gila, gila, gila. Oke. Nah, Rick, kan Hmm. karir lo kadang menjadi salah satu. Sorry. Karir lo itu adalah salah satu yang mungkin dilihat sama anak-anak generasi muda, baik yang tahu lo di awal ataupun kenal lo baru sekarang melihat, oh, Erik, istri cantik, karir bagus sebagai seorang YouTuber atau konten kreator. Ada nggak, Rick, yang pengen lo apa ya, sampein ataupun pesan-pesan? Kan banyak nih orang-orang sekarang gitu kan umur 20, 25, bahkan 25 yang udah kerja aja keluar dari kerjaan pengen jadi konten kreator. Apa sih, Rick, kiatnya ataupun apa ya, pesan-pesan lu buat mereka untuk memulai karir sebagai seorang konten kreator? Silahkan, Rick. Oke, it's not how much time you have, it's how you use it. Hmm. Jadi nggak seberapa banyak kayak lu misalnya mungkin anak-anak umur 20 tahun sekarang ya udahlah gue nyantai-nyantai dulu, hidup masih panjang. Kayak ya lebih ke sebagaimana lu memanfaatkan waktu dan mencari peluang sih. Maksudnya kayak lu tau lah seberapa struggle-nya dulu gue, Dim. Ya, gue cabut dari Garena itu gue gambling semuanya, pokoknya hidup dengan gambling lah, ya. Jadi apapun itu coba dulu aja, sama jangan banyak mikir kayak aduh ntar begini, udah jalanin dulu aja. Gagal tuh bisa dibilang kayak wajar aja. Masa umur-umur kalian masih muda ini, ya udah banyak-banyakin gagal aja dulu sebenarnya. Banyak-banyakin Oke. gagal, banyak-banyakin nyoba, at least lu cobalah daripada lu nggak ngapa-ngapain sama sekali gitu loh. At least kalau misal lu gagal, at least you learn something gitu. Itu sih paling kalau misalnya ke anak-anak sekarang. Tapi anak-anak sekarang tuh udah pada pinter-pinter loh. Oh ya? Iya udah pada pinter-pinter, udah pada pinter-pinter cari duit segala macam. Maksudnya Oh. dibandingin generasi kita, mereka tuh lebih lebih gacor sebenarnya. Dan apalagi kan mereka itu kan dibukakan, bukan dibukakan, ya, maksudnya sudah terbuka jalurnya untuk sebagai konten kreator. Paling gampang itu kan jadi gamers ya, Rick, ya sekarang ya. Hmm. Nah, mobile games entry levelnya tuh murah banget. Sorry, kita ngomongin entry level PC game sama mobile games itu kan beda ya. Lu mobile games lu beli HP, sorry, kayak 3 jutaan lu bisa main sampai 3 tahun ke depan. Lu 3 juta beli PC nggak bisa gitu. Kan beda Iya. gitu kan. Jadi lebih lebih gampang gitu. Mungkin memang ketika mereka mau jadi konten kreatornya akan ada rig-rig yang mereka harus beli lagi sebagai tambahan, tapi kan itu additional ya gitu. Even Eh, sebenarnya kalau lu nggak punya HP lu bisa minjem. Dulu gue minjem alat-alat. benar juga ya. Iya, lu tinggal cari Benar. temen, terus menjadi orang yang baik sampai lu dipercaya sama temen lo, habis itu lu pinjem aja. Kayak misal let's say gue gak punya handphone yang bagus. Gue bisa nggak sih? Gue kayak ada ide, gue pengen bikin satu short lucu nih, pinjem handphone lu dong gitu. Ah, Ya, 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 bisa ya, ya. apapun bisa dilakuin sih kalau emang lu niat dan lu fokus, harusnya bisa. If there is a will, there is a way. Anjay, Buzz Gila, Lightyear. gila. Ini orang udah beda banget sih maksudnya. Udah udah jauh banget dari Harry Colim yang gua kenal dulu, anjir, gila, gila. Rick, thank you Hmm. loh, Rick, udah mau mampir di channel sederhana Gak, gue ini. gue yang minta maaf, Dim, sumpah minta maaf Enggak banget. Gue tuh lah, santai. ngeghosting Dimas terus guys. Gue jadi nggak enak.
Gue udah kasih tau lah alasannya tadi kenapa Iya, lah. iya di belakang layar udah kasih tahu, cuman ya udah maksudnya sama-sama tahu kesibukan masing-masing. Makanya gue juga sorry kalau gue jadi follow up terus. Abis ini gue akan Oh, ngobrol seadanya aja sama lu, Rick. Enggak. Sometimes gue pasti akan cari apa ya? Maksudnya gue tuh juga dalam posisi sekarang tuh lagi mencoba mencari gue tuh bisa ngapain lagi ya selain di rumah sama bisnis gue sama keluarga sama nemenin anak-anak grow up gitu kan. Gue tuh pengen sesuatu lagi tapi gue terkendala di kota gue yang sekarang gitu, Rick. Gue di Solo gitu loh. susah mobile lo ya? Iya, susah mobilenya gitu. Kadang kalau misalkan ada temen yang ke Jogja, Semarang gitu, gue mau ketemu mereka lagi, sekedar catch up, segala macem. Terus juga kayak, apa nih yang bisa kita lakuin buat bareng-bareng, ataupun ada bisnis apa gitu. Kayak gitu-gitulah intinya ya. Oke, Rick, thank you banget udah mau mampir. Oh, Thank you juga udah ngasih gue kerjaan, karena biasanya gue nggak pernah ngedit lagi. Cuman kali ini buat lo nih gue edit nih, daripada nanti channel gue kenapa-napa didatengin infotainment kan kemali ya, mati nanti ya. Jangan, pokoknya jangan ya. Terus juga biar semuanya aman-aman aja. Yang oke. tahu ya kita aja gitu ya. Ya, Thank you banget dari Kolim, sukses buat ya. semua karirnya, Terus langgeng juga buat Dimas, buat semuanya. keluarga. Sip, thank you banget. See you next time, Rick. Bye bye. Oke.